10 fakta menarik tentang film Interstellar. Interstellar bisa dibilang salah satu film sci-fi terbaik yang pernah dibuat. Dirilis pada 5 November 2014, ini adalah perpaduan sempurna antara fisika dan penceritaan yang indah. Dengan durasi 169 menit, Interstellar adalah salah satu film Christopher Nolan yang paling berkesan. Berikut beberapa fakta menarik tentang Interstellar yang harus Anda ketahui. 1. TARS, mesin AI di Interstellar, adalah nyata. TARS sebenarnya bukanlah mesin AI kompleks yang Anda lihat di film. Sebaliknya, TARS adalah boneka raksasa. Menariknya, stick lollipop menginspirasi desain robot tersebut. Di belakang robot seberat 200 lbs, 90-72 kg, itu adalah Bill Irwin, yang menyuarakan karakter dan mengendalikan gerakannya. Namun, dia meninggalkan gerakan yang lebih rumit untuk stuntman Mark Fichera. 2. Pakaian luar angkasa yang dikenakan aktor di Interstellar benar-benar berfungsi. Mary Jo Perez, perancang kostum untuk Interstellar, memiliki jendela kecil untuk menciptakan pakaian luar angkasa yang sempurna untuk film tersebut. Dia mulai bekerja dengan timnya, mencoba berbagai desain dan bahan. Baginya, menemukan keseimbangan antara bentuk dan fungsi sangat penting. Sama seperti pakaian luar angkasa yang sebenarnya, pakaian Jo Perez memiliki unit oksigen yang berfungsi. Oleh karena itu, para aktor bisa bernapas dengan nyaman selama jam syuting yang panjang. Bukankah itu menjadi panas dalam setelan? Itu pertanyaan yang bagus. Artis mencatat itu dalam desain kostum. Oleh karena itu, pakaian antariksa Interstellar dilengkapi dengan tabung pendingin yang membawa air, sama seperti pakaian luar angkasa asli. Semua perlengkapan itu membawa pakaian antariksa Interstellar menjadi sekitar 30 lbs hingga 35 lbs, 13,5 kg hingga 16 kg. 3. Film tetap setia pada sains. Christopher Nolan ingin Interstellar tetap sedekat mungkin dengan sains yang sebenarnya. Akibatnya, ia bergabung dengan pemenang hadiah Nobel Fisika 2017, Dr. Kay-P. Thorne, dalam proyek tersebut. Namun, itu tidak berjalan mulus karena Dr. Kay-P. Thorne dan Christopher Nolan berselisih. Sementara Nolan ingin melampaui kecepatan cahaya, Dr. Thorne tetap pada pendiriannya untuk tetap setia pada sains. 4. Mereka mengembangkan perangkat lunak CGI baru hanya untuk film. Sejalan dengan keinginan Christopher Nolan untuk mempertahankan akurasi ilmiah, Dr. Kay-P. Thorne memberikan persamaan teoretis untuk simulasi lubang cacing dan lubang hitam. Paul J. Franklin dan timnya di Double Negative mengembangkan perangkat lunak CGI baru yang secara realistis dapat mewakili fenomena ilmiah dalam film. 5. Anne Hathaway hampir terkena hipotermia saat syuting di planet Es. Saat memotret adegannya di planet Es, pakaian antariksa Anne Hathaway tidak terpasang dengan benar dan membiarkan air dingin masuk. Namun, dia tidak mendapatkan cuti setelah memberitahu sutradara Christopher Nolan. Jadi dia mendorong untuk menyelesaikan adegan itu dengan cepat. Tidak perlu khawatir, syuting adegan itu tidak memakan waktu terlalu lama, dan aktris berbakat itu baik-baik saja. 6. Steven Spielberg awalnya seharusnya mengarahkan Interstellar. Steven Spielberg telah membuat film terkenal yang tak terhitung jumlahnya, tetapi Interstellar ada dalam daftar film yang tidak pernah dia buat. Setelah DreamWorks dan Paramount berpisah, Steven Spielberg tidak bisa mengerjakan film itu lagi karena ceritanya milik yang terakhir. Seperti apa Interstellar karya Steven Spielberg? Kita mungkin tidak pernah tahu. Namun, cerita aslinya berbeda dari Interstellar karya Christopher Nolan. Interstellar Spielberg akan mengeksplorasi hubungan romantis antara Cooper dan Brent. Perbedaan penting lainnya adalah Cooper kembali ke bumi pada tahun 2230 untuk menemui gurun. Juga, orang Cina memainkan peran yang lebih signifikan dalam Interstellar Spielberg, setelah tiba di planet Es beberapa dekade sebelumnya. 7. Komposer terkenal dunia Hans Zimmer menyusun skor. Christopher Nolan menginginkan skor baru untuk Interstellar, dan dia mendapatkannya. Dia menghubungi Hans Zimmer dan memintanya untuk mengembangkan skor untuk film tersebut. Namun, dia tidak memberi Zimmer banyak hal untuk dilakukan. Dia hanya memberi Zimmer teks 1 halaman yang menjelaskan tema utama film.
Jadi, tanpa skrip, judul, atau detail plot, Zimmer membuat skor untuk Interstellar. Pada akhirnya, skor tersebut berhasil mewujudkan jantung film tersebut. 8. Timothée Chalamet menangis setelah menonton film tersebut. Pada tahun 2014, ketika Interstellar pertama kali diputar di bioskop, Timothée Chalamet relatif tidak dikenal. Interstellar adalah proyek film fitur keduanya, dan dia berharap itu akan membantu mendorong karirnya ke depan. Namun, saat pemutaran film, dia menyadari peran karakternya jauh lebih kecil dan tidak bisa menahan air mata ketika dia sampai di rumah. Untungnya, Timothée Chalamet mendapat terobosan besar segera setelahnya. Hanya beberapa tahun kemudian, karirnya mendapat dorongan yang dia butuhkan dengan peran dalam Lady Bird, Call Me By Your Name, dan Beautiful Boy. 9. Mereka melakukan perjalanan ke berbagai lokasi di seluruh dunia untuk syuting Interstellar. Pemeran dan kru Interstellar mungkin tidak melakukan perjalanan keluar angkasa untuk syuting film, tetapi mereka juga tidak syuting di depan layar hijau. Christopher Nolan tidak ingin filmnya bergantung sepenuhnya pada CGI. Jadi, dia membawa krunya ke seluruh dunia untuk menangkap pemandangan yang sempurna. Beberapa lokasi pengambilan gambar Interstellar antara lain. 1. Bidang lava Eldraun di wilayah selatan Islandia. 2. Svinafellsjökull di wilayah selatan Islandia. 3. Mavabot di wilayah selatan Islandia. 4. Alberta, Kanada. 10. Wawancara di awal film itu nyata. Christopher Nolan menggunakan klip asli dari film dokumenter 2012 oleh Ken Burns, The Dust Bowl. Film dokumenter ini juga mengilhami beberapa adegan awal di bumi dalam film. Baik Anda penggemar film fiksi ilmiah epik atau bukan, Interstellar adalah salah satu film yang dapat dihargai siapapun. Dari bidikan yang menakjubkan hingga interpretasi ilmiah yang diteliti dengan baik, film ini pasti akan meninggalkan kesan abadi bagi Anda. Dan siapa yang tahu? Anda bahkan mungkin menemukan cinta baru untuk eksplorasi ruang angkasa dan teknologi.